Kampus adalah tempat menimba ilmu. Kampus juga adalah tempat membentuk jati diri sesungguhnya. Kampus adalah integritas. Kampus turut berantas korupsi. Ayo, jadikan kampus kita kampus yang berintegritas, yang memiliki rasa kesatuan yang utuh tak tergoyahkan. Kampus yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran, berkarakter dan mempunyai prinsip. Lalu, apa itu integritas? Menurut KBBI, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran dalam wujud kepatuhan prinsip moral, etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Kampus berintegritas adalah bertindak, jujur, benar, bukan cari muka, dan konsisten. Kampus berintegritas membawa kita menuju pada kunci kesuksesan. Mengapa kita perlu berintegritas? Tujuannya adalah agar kita sebagai warga negara mempunyai pola pikir mandiri untuk membangun bangsa yang dimulai dari diri sendiri. Mampu berpegang teguh dengan ucapan penuh rasa tanggung jawab, sanggup menguasai diri sendiri agar tidak selalu dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus mengubah, meluruskan hal-hal yang dianggap tidak benar. Sama seperti dengan pekerjaan kita nanti, yakni bidang jasa pelayanan masyarakat yang harus menanamkan sikap pribadi menolong tanpa pamrih. Bekerja profesional akan membuahkan hasil yang maksimal. Kita harus disiplin dan berpegang teguh pada prinsip saat menghadapi dunia kerja. Korupsi tidak selalu berhubungan dengan uang. Korupsi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan adalah bagian dari korupsi. Seperti membuat tugas kuliah dengan cara mengutip tanpa menyebutkan sumber. Ini yang perlu diingat, bahwa nilai-nilai inti anti korupsi berada pada wilayah etika pribadi. Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kita sebagai mahasiswa yang kreatif harus bekerja menjunjung nilai kepribadian anti korupsi. Masa depan Indonesia berada di tangan kamu semua. Jangan bermain dengan korupsi. Jangan sampai bangsa ini dianggap bobrok akibat korupsi. Negara ini harus bersih dari korupsi. Perilaku anti korupsi harus menjadi sebuah budaya. Mulailah dari sesuatu yang sederhana, seperti disiplin waktu, dengan tidak terlambat masuk kelas dan tidak mengkopas tugas kuliah. Percaya pada diri sendiri dan karya sendiri. Cobalah untuk tidak mencontek saat ujian dan menitip absen. Kebiasaan sederhana jika dilakukan berulang-ulang pasti akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Budaya anti korupsi harus dimulai di dalam kampus. Kampus yang berkarakter adalah kampus yang berintegritas. Perilaku dan budaya anti korupsi harus menjadi bagian dari visi misi kampus yang diimplementasikan melalui mata kuliah PBAK, kegiatan mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, ujian, skripsi dan sidang, pengabdian masyarakat, serta pusat kajian dan penelitian. Hal tersebut akan melahirkan kampus yang berintegritas. Tanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Sejak dini kita sudah mengenal arti kata imbalan. Terkadang orang tua selalu memberikan upah atau imbalan sebagai tanda balas jasa. Terkadang kita terjebak dengan kata imbalan, sehingga kita terbiasa menanyakan upah setelah pekerjaan kita selesai. Mengambil upah karena bekerja itu memang hak kita, tetapi mengambil upah terlebih dahulu tanpa sepengetahuan yang menyuruh itu dinamakan korupsi. Nah, ada sebuah cerita. Di sebuah komplek perumahan, tinggal seorang ibu dan seorang anak. Sang ibu menyuruh anaknya membeli 1 kilogram gula pasir ke pasar. Sang ibu tahu berapa harga 1 kilogram gula pasir. Harga 1 kilogram gula pasir adalah Rp13.000. Sang ibu memberikan uang Rp20.000 kepada si anak. Sesampainya di rumah, si anak memegang uang kembalian Rp7.000 dan tidak mengembalikannya dengan utuh. Karena si anak sudah menganggap bahwa uang sisa kembalian tadi adalah upahnya.
Hal tersebut adalah cerminan budaya korupsi yang harus diketahui sejak dini. Jika sang ibu mengetahui bahwa si anak mengembalikan uang kembalian tersebut, sang ibu pasti senang melihat si anak yang bersikap jujur. Sehingga seorang ibu akan memberikan imbalan berupa upah sebagai hadiah kepada anaknya. Jadi, budayakan bekerja tanpa pamrih ya guys. Nah, bagaimana dengan kampus kita? Hal-hal apa saja yang mengganggu kejujuran di kalangan mahasiswa? Jangan sampai lengah. Jika kita lengah, rasa malas pun akan datang. Jika kita malas, pasti akan mencari jalan pintas. Nah, ternyata banyak juga loh oknum yang berpotensi mengganggu kejujuran mahasiswa, mulai dari pengurusan nilai, urusan bayar kuliah, sampai jual beli skripsi. Parah kan? Kita harus berani mencegah dimulai dari diri sendiri. Praktek-praktek korupsi di lingkungan kampus harus segera diluruskan. Buktikan bahwa kita mahasiswa yang berintegritas, jujur dalam bertindak, sehingga orang lain malu untuk melakukan korupsi. Kampus berintegritas harus mempunyai tata kelola kampus yang transparan, profesional, dan akuntabel. Pada tahun 2025, Kampus Poltekkes Kementerian Kesehatan akan dinobatkan menjadi 100 kampus terbaik di dunia dan 5 kampus terbaik nasional. Serta akan diberikan juga loh penghargaan oleh organisasi PBB UNESCO karena Poltekkes memiliki visi misi kampus dengan program lulusannya memiliki integritas, manajemen kampus profesional, transparan, dan akuntabel. Dosennya profesional dan berintegritas. Ada mata kuliah anti korupsi, direct maupun indirect. Ada kegiatan mahasiswa anti korupsi. Memiliki pusat penelitian anti korupsi. Dan yang terakhir, zero tolerance in cheating and plagiarism. Semangat anti korupsi telah dikobarkan oleh kampus Poltekkes. Biarkan semangat ini menjalar ke seluruh kampus di Indonesia. Kami generasi anti korupsi siap membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik.